Yuodao, tolong aku. Yuodao, tolong aku. Yuodao, tolong aku. Telepati, Indra ke-6. Saudara, drama kali ini adalah drama pertaruhan yang maha dahsyat. Karena itu drama ini agak sedikit lama, melampaui dari 1 jam. Dan sangatlah penting. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tiongkok ini merupakan contoh bahwa pertarungan ekonomi dan juga harga diri serta bela diri disinilah akan kita tonton. Karena tontonan ini begitu menarik, maka ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham. Karena Anda menonton ini, Anda akan mendapatkan banyak inovasi dan inspirasi. Mari kita tonton barengan. Saudara, kisah ini kita ambil dari drama yang dipaparkan oleh Raja Drama. Karena itu jangan lupa subscribe juga atau nonton Raja Drama. Mari kita tonton. Terbuka. Apinya besar. Tolong aku. Apinya besar sekali. Sakit sekali. Yuodao, cepat pergi, jangan pernah kembali. Yuodao, setelah sekian lama, kenapa kamu tidak pernah menjenguk kakak? Yuodao, 10 tahun, apakah kamu sudah melupakan kakak? Saudara, drama kehidupan ini merupakan tantangan kehidupan dalam usaha bisnis dan berbagai macam hal, termasuk urusan politik. Tentu saja, di dalam drama ini atau film ini penuh dengan laga-laga tindakan keras, sehingga semua pihak yang menonton bisa menyimaknya dengan seksama. Dan ini khusus untuk kalangan penonton orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Mari kita tonton bersama dan menyaksikannya. Aku tidak lupa. Kakak, aku tidak lupa. Dalam kebakaran besar di panti asuhan itu, wajahmu terbakar saat melindungiku. Aku dibawa oleh guru ke gunung, dan kamu menghilang. Sekarang ilmuku sudah tinggi. Aku pasti akan menemukanmu. Sebuah lentera menerangi lautan luas. Ikatan darah memandu kehidupan ini. Barat laut, kota Yangcheng. Para iblis berkeliaran, awan gelap menutupi bulan. Kenapa kakak ada di sana? Celaka, kakak mungkin dalam bahaya. Kamu ini sudah tua, kelak korupsi akan bergantung pada Kakek tidak tua. Gangsi, kemarilah, cepat kemari. Tuan denyut nadi Nona Jiangxi sangat lemah, dikhawatirkan. Apa? Segera umumkan sayembara, undang tabib terbaik dunia ke kediaman keluarga Xi. Siapapun yang bisa menyelamatkan cucuku akan kuberikan 100 miliar dolar Amerika. Aduh. Tidak punya uang. Tidak punya uang naik mobil apa? Bukan, aduh. Sekarang saya tidak punya uang. Tunggu saya sampai di kota dan menghasilkan. Kamu yang sial. Seluruh keluargamu yang sial. Saya sarankan Bapak sekarang cepat pergi. Kalau tidak, saya akan membuat Bapak menyesal. Bapak tidak tahu terima kasih. Tanpa petunjuk saya, hari ini Bapak pasti akan mengalami kecelakaan. So mistis. Aduh. Sudah kubilang, Bapak akan mengalami kecelakaan. Tidak percaya.
Aura jahat membubung tinggi di utara. Awan gelap berkumpul. Pasti akan ada bencana. Uang, ini dia jalan keluarnya. Hei! Ini tempatnya. Hei! Kamu siapa? Berani sekali engkau memasuki rumah keluarga Zhang. Cari mati ya. Saya lihat rumah ini, aura keberuntungannya telah menghilang. Rumah yang penuh energi positif berubah menjadi negatif. Pasti ada seseorang di dalam rumah ini yang sedang sakit. Saya benarkan? Saya datang untuk menolong. Minggir sana. Hei! Bukan, kalian semuanya datang untuk mengobati. Orang-orang ini tidak becus, tidak perlu bantuan. Penyakit cucu saya hari ini, saya akan menghancurkan reputasi kalian. Kau menertawakan apa? Kami tidak bisa menyembuhkannya. Apakah kau, orang tidak berguna ini, bisa? Tentu saja aku lebih baik darimu. Biarkan aku mencoba. Kita lihat saja nanti. Saya seorang tabib terhormat, tidak berdaya. Kau, orang tidak berguna dari desa, berani bicara tentang pengobatan? Tuan, saya punya resep rahasia rakyat yang mungkin bisa dicoba. Resep rahasia apa? Denyut nadi nona stabil, sepertinya tidak sakit. Mungkin ini yang disebut dalam pengobatan Tiongkok sebagai kemasukan roh jahat. Ambil urin anak kecil dan berikan pada nona untuk mengusir energi negatif dalam tubuhnya. Mungkin dia akan sembuh tanpa obat. Berani sekali kau. Kau mau cucuku minum urin? Tuan, jika begini terus, nona mungkin benar-benar dalam kondisi kritis. Berikan. Seorang ahli pengobatan tradisional ternama malah percaya hal seperti air seni anak laki-laki. Jangan berkomentar sinis di sana. Setidaknya aku bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa nona. Jika air seni anak laki-laki ini diminumkan, hati-hati, nona bisa langsung kambuh dan meninggal. Beraninya kau mengutuk cucuku. Kalau kau berani membuat onar lagi, kau habisi nyawamu di Yang Cheng. Minumkan. Kenapa tidak ada efeknya? Ini. Sudah kubilang mereka tidak bisa, tapi tidak percaya. Kau masih berani berkomentar sinis? Kondisi nona seperti ini, hanya aku yang bisa mengobatinya. Perkataan yang sombong sekali. Saya seorang ahli pengobatan tradisional ternama, saja tidak berdaya. Kau punya cara? Penyakit cucuku, kau benar-benar bisa mengobatinya. Tentu saja. Jika di dunia ini ada orang yang bisa menyelamatkannya, hanya aku. Kakek, orang ini hanyalah seorang dukun penipu. Jangan dipercaya. Cukup. Kalau tidak punya kemampuan, jangan membuat masalah di sini. Coba katakan, cucuku menderita penyakit apa? Nona tidak sakit, melainkan terkena guna-guna. Guna-guna. Kurasa kau ini gila uang. Berani-beraninya kau mengarang cerita seperti ini untuk menipu keluarga Zhang. Anak muda, kau berani mempermainkanku? Saya, Patua, yang terpenting sekarang adalah membawa nona muda ke rumah sakit saya untuk perawatan konservatif. Setidaknya kita bisa menyelamatkan nyawa nona muda. Jangan pedulikan penipu seperti ini. Dia mungkin tidak akan bertahan sampai saat itu. Kau berani mengutuk cucuku? Terluka aku mengutuknya. Guna-guna telah masuk ke organ dalamnya. Tanpa pertolonganku, dia sulit bertahan malam ini. Berani-beraninya kau menipu keluarga Zhang. Kalau kau tidak pergi sekarang, nyawamu akan melayang. Sebaiknya kau segera berlutut dan minta maaf, lalu keluar dari kediaman Zhang supaya nyawamu selamat. Aku pergi. Aku akan pergi sekarang. Setelah aku keluar dari pintu ini, mungkin kalian yang akan berlutut dan memohon padaku. Kau masih berani bicara sombong? Pengawal, usir dia. Tidak perlu mengusirku, aku pergi sendiri. Tapi begitu aku melangkah keluar dari pintu ini, kalau kalian ingin memohon padaku, sudah terlambat. Sok misterius. Pak Tua, nona muda sudah sadar. Aduh, Tuan Tabib Muda, Tuan Tabib Muda. Tolong.
Tuan tabib muda, tunggu. Tenang saja Pak Jang, saya akan pergi dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman keluarga Zhang lagi. Jangan. Tuan tabib muda tidak boleh pergi. Bukankah Bapak bilang saya penipu? Bagaimana saya berani menipu di kediaman keluarga Zhang lagi? Saya telah lancang. Saya tidak tahu diri. Saya kurang ajar. Mohon, Tuan tabib muda, tolong selamatkan cucu saya. Selama Anda bisa menyelamatkan cucu saya, apapun yang Anda inginkan, akan saya berikan. Karena ketulusan Bapak, baiklah, saya akan menyelamatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan cucu saya? Guna-gunanya kambuh, saya khawatir sebentar lagi dia akan meninggal. Meninggal. Tuan tabib muda, Anda harus menyelamatkan cucu saya. Saya bisa menyelamatkannya, tapi saya punya 3 pertanyaan untuk Bapak. Meninggal, mendadak, tabib muda, Anda harus menyelamatkan cucu perempuan saya. Menyelamatkannya, bisa. Saya ada 3 pertanyaan untuk Anda. Jangan bilang 3, 30 pertanyaan pun boleh. Siapa nama cucu Anda? Yang Qiang Sui. Kapan tanggal lahirnya? Tahun kelinci air, tanggal 9 bulan 5. Apakah sudah menikah? Belum. Cepatlah selamatkan dia. Ya. Kabul, lepaskan saya. Aduh. Kan kamu yang menyuruhku melepaskanmu. Qiang Sui, akhirnya kamu sadar. Kakek, bagaimana kakek bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Qiang Sui, jangan kurang ajar. Dia yang menyelamatkan nyawamu. Ini hanya pengobatan sementara, bukan pengobatan yang tuntas. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, kamu harus melepas semua pakaianmu dulu. Hei. Bajingan ini berani sekali datang ke wilayah keluarga Zhang. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Kau sudah berubah pikiran? Satu hal berbeda dengan hal lainnya. Kau menyelamatkanku, keluarga Zhang tentu akan memberi imbalan. Berani menghinaku, tentu saja harus dihukum. Kemarilah, usir dia keluar. Hentikan, Qiang Sui, jangan main-main. Ini kan penyelamat hidupmu. Kakek, kenapa kakek juga membelanya, membiarkan dia mempermainkanku? Memintamu membuka baju. Sudah disebut mempermainkanmu? Itu untuk memudahkan memasang jarum akupuntur untukmu. Kau pikir apa? Kau? Lagi pula, aku baru saja meramal. Kita ditakdirkan berjodoh. Ditakdirkan untuk menjadi istriku. Melihat cepat atau lambat sama saja, kenapa malu? Kau berani bicara omong kosong? Masih bengong apa? Cepat usir dia. Usir dia keluar. Tidak perlu kalian usir, aku akan pergi sendiri. Hanya saja, jangan menyesal. Bagaimana engkau mengusirku sekarang? Begitu pula caramu mengundangku kembali. Sok penting. Cepat pergi. Sampai mati aku tidak akan membiarkan orang Kabul sepertimu memasuki gerbang keluarga Zhang lagi. Sungguh buta. Racun dalam tubuhmu belum sepenuhnya dibersihkan. 3 hari lagi pasti akan kambuh. Saat itu tiba, jangan berlutut dan memohon padaku. Berani sekali engkau bicara seperti itu. Guangzhou penuh dengan tabib terkenal. Dengan kekayaan keluarga Zhang, bahkan tabib istana pun bisa kami undang. Untuk apa meminta bantuanmu? Jika aku sampai berlutut dan memohon padamu, aku akan memanggilmu kakek. Aduh, mana mungkin aku punya cucu perempuan sesulit dirimu. Untuk jadi cucu, kau mungkin kurang cocok, tapi untuk jadi istriku, sangat cocok. Kau berani menghinaku? Kalau engkau tidak pergi sekarang, nyawamu akan melayang di Yangcheng ini. Istri, sampai jumpa 3 hari lagi. Dasar brengsek. Qiang Sui, kau membuat masalah besar. Kakek, kalau aku tidak mengusirnya, apa aku harus membiarkannya mempermainkanku? Qiang Sui, penyakitmu aneh. Aku sudah mencari banyak tabib terkenal, tapi tidak ada obatnya. Dia masih muda, tapi sangat hebat. Kemampuan medisnya luar biasa. Dia orang yang sangat berbakat, tapi kau malah mengusir. Kenapa? Saat aku bangun, aku melihatnya menyentuhku. Segera kirim orang untuk mencari. Mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah.
apapun yang dia inginkan agar dia mau tinggal di keluarga Zhang, berikan saja padanya. Kalau tidak, kita bisa memintanya untuk menjadi menantu kita. Apa? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Biaya pengobatanmu yang lalu belum dilunasi. Masih mau berobat denganku? Tapi, bukankah aku baru membayar beberapa ribu? Beberapa ribu rupiah bisa buat apa? Kemarin sudah habis. Kalau tidak bayar, keluar saja dari rumah sakit. Bagaimana? Dokter Luo, saya sudah menikah. Menikah untuk apa? Suamimu itu kan meninggalkanmu di rumah sakit, tidak peduli apa-apa. Ikut denganku. Kau tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan. Lagi. Jangan sentuh saya. Tidak tahu diri. Orang yang sudah menikah di depanku, berlagak suci. Lihat dulu dirimu sendiri. Aku bisa tertarik padamu. Itu keberuntunganmu. Kalau tidak ikut aku, biaya pengobatanmu mungkin tidak akan terkumpul. Saya tidak mau berobat lagi. Saya lebih baik daripada bersama bajingan bermuka dua sepertimu. Mau kemana? Karena aku sudah memilihmu, mana mungkin kau bisa menolak? Kau mau apa? Tolong. Sekeras apapun kau berteriak, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Temani aku semalam, kau bisa mendapatkan biaya pengobatan ratusan juta rupiah. Bukankah ini lebih baik daripada engkau mencuci piring untuk orang lain? Hentikan. Siapa yang berani menggangguku? Kalau engkau berani menyentuhnya sedikit pun, ku habisi kau. Kakak baik-baik saja? Kamu? Kakak, ini aku Yudao. Yudao, benarkah kamu? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusik kakakku. Kau ini siapa? Berani merusak urusanku. Berani menghina kakakku. Segera berlutut dan minta maaf, mungkin aku akan mengampunimu. Berani sekali kau. Kurasa kau yang harus berlutut. Sekarang berlututlah. Dan mohon ampun, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Tidak tahu menyesal. Kau tahu siapa aku? Siapa engkau? Siapa? Memang pantas orang seperti engkau yang tidak bermoral ini dihajar. Berani kau memukulku? Ku beritahu kau, seluruh Yangzheng selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kakakmu. Tunggu saja menguburkan kakakmu. Memukulmu? Memang kenapa? Kalau kau tidak segera berlutut dan minta maaf, ku hajar kau. Berani kau macam-macam denganku. Hati-hati kepalamu. Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Dokter Luo, kumohon lepaskan dia. Asal kau melepaskannya, apapun yang kau minta akan kulakukan. Kakak, aku suka engkau mengerti. Kalau begini dari tadi, mana perlu menderita begini? Aduh. Singkirkan tangan kotormu. Kau berani memukulku. Orang-orang kupas kulitnya. Yudao, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tenang saja, Kak. Orang-orang ini belum kuanggap apa-apa. Karena aku sudah di sini, aku takkan membiarkan bajingan ini menyakitimu. Nyalimu besar juga, ya. Masih bengong saja, patahkan kakinya. Biar dia tahu, akibatnya macam-macam denganku. Hantu. Kakak, jangan takut. Sudah tidak apa-apa. Brengsek. Kak, ayo pergi. Biarkan mereka berkelahi sendiri. Tidak bisa. Aku harus kembali dan meminta maaf kepada nenek. Memohon pengampunan mereka. Kak, keluarga Zhou memperlakukanmu seperti ini, kau masih ingin memohon kepada mereka? Kau baru saja tiba di Yangzheng, kau tidak tahu situasi kakak. Dengan kondisiku seperti ini dan penyakit yang aku derita, jika aku tidak dapat menemukan pekerjaan dan telah menyinggung keluarga Zhou, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Kak, tenang saja. Penyakit ringan ini bisa aku sembuhkan dengan mudah. Aku sudah mendapatkan uang, kedepannya... Yang dia katakan, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Tian Sui, cepat panggil dokter.
Karena semua orang sudah ada di sini, maka saya akan langsung saja. Saya ingin bercerai dengan Zhou Ping. Apa katamu? Saya ingin bercerai denganmu. Saya merendahkan diri untuk mengundang wanita jahat sepertimu kembali, bukan untuk mendengarmu mengatakan hal seperti ini. Ku beritahu kau, pernikahan ini bukan sesuatu yang bisa kau akhiri begitu saja. Surat perjanjian cerai sudah kutandatangani. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Adik, ayo kita pergi. Pernikahan ini tidak bisa diakhiri. Nenek sebelumnya mengatakan ingin mengusir kita berdua. Kenapa begitu cepat berubah pikiran? Sebelumnya, saya sedang bingung. Ye Wei adalah menantu perempuan yang baik untuk keluarga kami. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Selama kamu tidak pergi, kamu tetaplah Nyonya Zhou. Saya dan Zhou Ping akan memperlakukanmu dengan baik. Kau tidak ingin hidup lagi? Kemarilah. Siapa yang bisa menangkapnya? Saya beri hadiah 1 juta. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pak Zhang. Beliau adalah tamu kehormatan keluarga Zhang. Siapa yang berani menyinggungnya berarti bermusuhan dengan keluarga Zhang. Dia hanya orang desa yang tidak berguna. Kau tidak tahu berterima kasih. Dokter muda, cucu perempuan saya penyakit lamanya kambuh. Mohon bantuan Anda untuk menyelamatkannya. Cepat atau lambat, aku akan menjadi penguasa Yangcheng. Saat itu, tak peduli apapun, keluarga Zhang dan keluarga Ye akan kujinakkan di bawah kakiku. Aku ingin lihat seberapa sombongnya keluarga Zhang. Yudao, dengan begini, kita juga menyinggung Tuan Muda Wang. Dia pasti tidak akan melepaskan kita. Kita cepat kembali berkemas dan pergi dari Yangcheng. Pergi kemana? Rumah kita di Yangcheng. Selama bersama adik, dimanapun adalah rumah. Tapi jika kita tidak pergi, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Kak, jangan khawatir. Tuan muda macam itu tidak perlu dipikirkan. Berapa banyak pun yang datang, akan kuhadapi. Kau baru datang ke yang... Namun, saya akan membersihkan tempat ini dan menempatkan orang untuk menjaga pintu. Siapapun tidak boleh masuk. Mohon Dukun Yudao fokus untuk melakukan pengobatan. Ilmu medisnya luar biasa. Dia juga menyelamatkan nyawa Qiang Shui. Jika dia menjadi menantu kita, keluarga Zhang kita yang merasa terhormat. Penyakitnya belum sembuh total. Apa? Orang yang mengirim guna-guna pasti tahu tanggal lahirmu, dan mendapatkan barang pribadimu, mengirim guna-guna lagi akan sangat mudah. Untuk benar-benar mengatasi masalah ini, hanya bisa... Sebaiknya kamu pikirkan, siapa yang sebenarnya telah kamu sakiti. Aku baru saja menghilangkan guna-guna di tubuhmu. Orang yang mengirim guna-guna telah terkena dampaknya. Dia pasti akan segera menyerangmu lagi. Keluarga Zhang kami bertindak selalu jujur, saat dan adil. Meskipun berbisnis, pasti menyinggung beberapa orang. Untuk sementara kami juga tidak bisa memikirkannya, tapi tidak sampai menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti Qiang Shui, kan? Jika tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan lawan, maka Qiang Shui setiap saat akan berada dalam bahaya. Lalu bagaimana ini? Jangan khawatir, saya akan segera memerintahkan orang untuk menyelidiki hari-hari ini di sekitarmu. Menambah 2 kali lipat pengawal, tidak menambah 10 kali lipat. Pastikan tidak ada orang luar yang mendekat. Jika tidak dapat menemukan orang yang menggunakan ilmu hitam itu, saya khawatir menambah. Lebih banyak pengawal pun tidak ada gunanya. Ilmu sihir ini bukan pengawal biasa yang bisa mengatasinya. Apakah tabib bersedia menjadi pengawal Qiang Shui? Keluarga Zhang saya bersedia memberi 100 miliar lagi. Melindungi istri saya sendiri, itulah yang harus saya lakukan. Saya tidak menginginkan uang tuan. Siapa yang menginginkan perlindunganmu? Kalau begitu karena Nyonya tidak mau, maka saya akan pergi. Tunggu. Saya bersedia. Bukankah lebih baik begini sejak awal? Sebelum menemukan orang yang menggunakan ilmu hitam itu, Nyonya makan dan tinggal bersama saya. Tidak pernah berpisah. Zhang membuatku jadi orang terkaya. Nantinya, Anda akan jadi tamu kehormatan keluarga Wang. Apapun yang kamu inginkan, akan saya berikan. Kurasa tidak semudah itu. Di sisi Zhang Qiang Shui, sekarang ada orang sakti yang membantunya. Selama orang itu ada di sisinya, sebanyak apapun guna-guna yang kukeluarkan, dia bisa dengan mudah menghilangkannya. Dengan kekuatanku saat ini, kurasa tidak mampu melawannya. Kecuali... Kak Hong, asal Anda mau membantu, apapun yang Anda inginkan, akan saya usahakan. Carikan saya beberapa wanita yang lahir di waktu yang tepat. Setelah aku menyerap energi mereka, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Saat itu, tidak peduli orang sakti apapun yang disewa Zhang Qiang Shui,
bukanlah tandinganku. Baru-baru ini aku menemukan seorang wanita yang lahir di waktu yang tepat. Kalau saja tidak diganggu pemuda miskin itu, ku pasti sudah membawanya untukmu. Siapa? Berani merusak urusan Tuan Wang? Hanya seorang pemuda desa yang kampungan, tidak berpengaruh. Tenang saja, Kak Hong. Apapun yang aku inginkan, pasti akan kudapatkan. Saya sudah perintahkan orang untuk menyelidikinya. Hari ini akan kubawa dia untukmu. Menyelamatkan kakakmu. Baiklah. Wang Xiaodong, kumohon, lepaskan adikku. Terlambat. Aku akan memberitahu semua orang. Menyinggungku, apa akibatnya? Asal kau melepaskan adik, apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Gadis manis, jangan terburu-buru. Setelah aku mengurusnya, akan segera giliranmu. Dia punya orang-orang sakti dan juga kaya raya serta berkuasa. Kita melepaskannya hari ini, apa dia tidak akan datang untuk balas dendam? Kakak hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Jika kau kenapa-kenapa... Kakak, tenang saja. Keluarga Wang itu bukan apa-apa. Selama ada aku pasti akan menjadikanmu wanita paling kaya dan berkuasa di seluruh Yangcheng. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Anak durhaka. Ayah Zhang Qiangshui itu, dia yang merusak rencanaku. Kau masih berani membela diri? Kau tahu, betul kita dan keluarga Zhang bersahabat sejak dulu. Beraninya kau menyinggung tamu penting keluarga Zhang. Malah kau merencanakan penculikan muka keluarga Wang. Kau buat malu. Ini sebenarnya bukan penyakit. Ini adalah karma. Karma. Ini adalah sebab akibat dari dosa seseorang. Biasanya karena terlalu banyak melakukan hal buruk. Sekarang, ini adalah balasannya. Balasan? Ini tidak mungkin. Meskipun saya bukan orang yang sangat baik hati, tapi saya juga bukan penjahat. Hanya seorang pebisnis yang jujur. Bagaimana mungkin? Dokter muda, apakah ada kesalahpahaman? Meskipun Tuan muda buruk, Tuan benar-benar orang yang baik. Orang baik, mungkinkah ada kesalahpahaman? Mungkinkah ada orang yang ingin mencelakainya? Jika ingin hidup, ada caranya. Hanya saja saya khawatir Anda tidak mau. Selama Anda menyembuhkan penyakit saya, Anda bisa meminta apa saja. Jika saya meminta seluruh aset keluarga Anda bersedia memberikannya? Apa katamu? Kecuali Anda melepaskan semua aset keluarga Anda. Kalau tidak, penyakit Anda tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini... Jika tidak bisa, pulanglah dan tunggu kematianmu. Kalau tidak bisa, pulang dan tunggu mati saja. Tapi... Pak Wang, Anda ini bagaimana? Selama masih hidup, tidak perlu takut kekurangan. Kalau nyawa Anda sudah hilang, untuk apa uang? Tapi mengambil semua aset Wang Group sama saja dengan mengambil nyawa saya. Orang seperti Anda yang sangat mencintai uang, mati pun tidak sayang. Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit saya beri Anda 10 miliar, bagaimana? Sudah kubilang, hartamu harus disedekahkan. Kurang sedikit saja, penyakitmu tidak akan sembuh. Anda terlalu serakah. Hanya mengobati penyakit kok mahal sekali. Peti mati murah. Anda siapkan saja dulu. Karena dia tidak mau mengobati, kita pergi saja. Tunggu. Saya obati. Asal Anda bisa sembuhkan penyakit saya, semua aset Wang Group jadi milik Anda. Hei, untuk apa kau berikan padaku? Aku tidak tertarik dengan Wang Groupmu. Lalu Anda? Ini karma Anda. Terlalu banyak dosa yang dilakukan hingga terkena balasannya. Jika Anda bersedia menyedekahkan hartamu dan berbuat baik, kebaikan dan kejahatan akan saling menghapuskan dan Anda akan sembuh dengan sendirinya. Sederhana itu saja. Cara pengobatannya sudah kukatakan padamu. Percaya atau tidak, kita pergi. Wajahku. Pak Wang, Anda kenapa? Saya akan cari dokter. Cari dokter apa? Orang-orang tidak berguna ini tidak ada gunanya. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Apakah harus sesuai dengan apa yang dikatakan anak itu? Begitu. Pak Wang, apakah Anda benar-benar percaya omongan tentang karma, tidak operasi, tidak minum obat, hanya dengan berbuat baik, penyakit ini bisa sembuh? Pak Wang, hai. Segera alokasikan 10 juta untuk amal. Pak Wang, Anda benar-benar percaya pada anak itu?
Sekarang hanya bisa mencoba saja, membangun jembatan, membangun jalan, membangun sekolah, apapun boleh lakukan saja. Cepat. Baik, saya akan segera mengurusnya. Hai, sudah sembuh. Saya benar-benar sembuh. Hahaha. Yudao benar-benar orang hebat, kemampuannya luar biasa. Saya akan mengalokasikan 10 juta lagi. Tidak. Alokasikan 100 miliar. Keterlaluan. Bukankah kau bilang pasti bisa menghabisi orang tua itu? Sekarang bagaimana ini? Rencanaku, jika anak itu tidak ikut campur, pasti akan berhasil. Makidong pasti akan meninggal karena sakit tanpa ada yang tahu. Hanya saja, siapa sangka si Yudao akan ikut campur. Yudao sialan. Berani-beraninya dia berulang kali merusak rencanaku. Sekarang orang tua itu sudah sangat percaya dengan membuang uang untuk menghindari bencana. Di rekening keluarga Wang sudah berkurang 300 miliar. Kalau begini terus, jangankan jadi orang terkaya di Yangcheng, keluarga Wang bisa bangkrut. Tuan Wang, tenangkan diri Anda. Bagaimana aku bisa tenang? Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan orang ini begitu saja. Tuan Wang, menurut saya, lebih baik berdamai saja. Apa maksudmu? Karena si Yudao begitu hebat, lebih baik kita ajak dia bergabung dengan keluarga Wang. Untuk mengabdi pada Anda, kau mau aku bekerja sama? Dengan orang seperti itu, dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi satu musuh, keluarga Wang juga mendapatkan sekutu yang kuat. Bukankah itu solusi terbaik? Baiklah, setuju. Jika dia mau bergabung dengan keluarga Wang lebih baik. Jika tidak, ya Yudao harus mati. Kau siapa? Mau apa kau? Kalian, bagaimana bisa kalian melakukan ini pada Nona Zhang? Tuan Wang, ternyata engkau? Zhang Qiangshui. Tidak usangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Tuan Wang, aku sarankan engkau segera melepaskanku. Kalau tidak, Ye Yudao tidak akan melepaskanmu. Yudao, di mana-mana ada Yudao, ku beritahu kau. Jebakan hari ini dibuat untuknya. Apa katamu? Yudao telah berulang kali menggagalkan rencanaku dan membunuh anak buahku. Kau pikir aku akan melepaskannya? Kalau saja dia tidak ikut campur, kau pasti sudah mati di tanganku. Saat itu, posisi orang terkaya di Yangcheng akan menjadi milikku. Ternyata kau yang melakukannya padaku. Sekarang kau tahu, sudah terlambat. Wang Xiaodong, keluargaku, keluarga Zhang, tidak pernah berbuat jahat padamu. Tanpa kami, bagaimana engkau bisa mencapai posisimu saat ini? Mengapa engkau melihat dia dipukuli sampai mati oleh kita? Aku lebih baik daripada membiarkannya mengancam Ye Yudao. Qiangshui, kau baik-baik saja. Kalian masih bengong? Serang. Berani sekali kau. Ye Yudao, aku akan melawanmu. Yudao, kau berani melukaiku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kalian semua harus mati. Selama aku menghabisi kalian, aku akan menjadi orang terkaya di Yecheng. Hahaha. Habisi mereka. Arge. Wang Xiaodong, kau penuh dengan kejahatan. Kematianmu pantas. Qiangshui, ayo pergi. Demikianlah drama yang begitu menarik ini, dan tentu saja drama ini akan menjadi sebuah ingatan dan inovasi serta inspirasi bagi kita semua, karena drama ini merupakan salah satu drama yang sangat penting untuk kita tonton, karena tontonannya begitu menarik. Dan jangan lupa juga nonton video Raja Drama, karena sumber video ini dari Raja Drama. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.